Ya, itu dia ya, headline kami sore ini yang masih berita tentang kecelakaan maut yang terjadi di Tol Jagorawi yang menimpa anak dari musisi kita Ahmad Dhani dan Maya Estianty, yaitu Abdul Qadir Jailani atau yang biasa disebut Dul. Dan sekarang ya Sar, pihak kepolisian daerah Metro Jaya telah menetapkan Ahmad Abdul Qadir Jailani ini atau sebagai dipanggil Dul sebagai tersangka atas kasus kecelakaan di Tol kilometer 8 Jagorawi Minggu dini hari. Hal tersebut didasarkan atas hasil olah TKP yang membenarkan kendaraan yang dibawa oleh Dul kehilangan kendali sehingga musisi atau artis berusia 13 tahun ini dijerat Undang-Undang Lalu Lintas tentang kelalaian dalam berkendara. Perkembangan terbaru dari kasus kecelakaan yang melibatkan putra bungsu Ahmad Dhani, Abdul Qadir Jailani atau Dul, memasuki tahap baru. Siang tadi, Polda Metro Jaya akhirnya menetapkan Dul sebagai tersangka dalam kasus kecelakaan maut di Tol Jagorawi. Dul dijerat pasal 310 ayat 3 Undang-Undang Lalu Lintas tentang kelalaian dalam berkendara yang membahayakan orang lain dan mengakibatkan kematian. Meski begitu, pasal yang dikenakan pada Dul tetap mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Anak, mengingat usia Dul masih 13 tahun. Penyidik Laka Lantas di Tol Jagorawi kilometer 8200 telah memeriksa 4 orang saksi, yaitu dari supir dan penumpang mobil Avanza, kemudian dari 2 petugas derek Jalan Tol Jasa Marga, dan hari ini diperiksa lagi 2 orang dari kepolisian, yaitu dari PJR Jasa Marga atau PJR yang beroperasi di Jalan Tol. Rencananya hari ini dilayangkan panggilan kepada orang tua dari Dul, yaitu Ahmad Dhani dan Maya, untuk diambil keterangannya. Kemudian untuk hasil tes urin hari ini sedang diambil oleh penyidik ke laboratorium forensik Mabes Polri untuk kita lihat hasilnya apakah negatif atau positif. Kemudian dari pasal yang dituduhkan jelas dalam Undang-Undang Lalu Lintas dikenakan pasal 310 ayat 3, yaitu karena lalainya mengakibatkan orang lain luka berat ataupun meninggal dunia. Dan kepada Dul, Abdul Qadir Jailani, statusnya ini tersangka karena memang yang mengemudikan mobil adalah Abdul Qadir Jailani sendiri, dan mobil tersebut dalam olah TKP diketahui telah menabrak pembatas jalan karena hilang kendali, kemudian menabrak Grand Max dan kemudian menabrak Avanza. Akibatnya 6 orang meninggal dunia dan 9 luka berat. Ya, dalam Undang-Undang Lalu Lintas, dalam Undang-Undang Pidana tidak ada kewajiban pidana yang dilimpahkan ke orang lain. Tetap yang melakukan itu yang bertanggung jawab. Dikaitkan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, dalam prosesnya nanti Abdul Qadir Jailani akan dilindungi hak-haknya sebagai seorang anak. Tentunya mengacu kepada pasal 13. Di situ juga bagaimana proses penangkapan, penahanan kalau memang diperlukan adalah merupakan jalan terakhir untuk dilakukan. Kita akan periksa nanti orang tuanya, keduanya, berkaitan dengan beberapa saat sebelum terjadi kecelakaan, dia kemana, dari mana, mengapa dia bisa menyetir mobil sendiri, apakah ada supir yang mendampingi, atau memang yang bersangkutan curi-curi untuk mengemudikan sendiri. Nanti akan terlihat dalam hasil pemeriksaan. Inilah yang dinamakan dengan musibah, bencana. Nggak pernah ada yang berharap untuk datang, tapi kita nggak pernah bisa tahu kapan datang kepada kita. Ya, benar sekali, Sar. Ini memang kecelakaan memang tidak mengakibatkan 1 atau 2 orang ya, musibah ini, tapi juga sampai 6 korban meninggal dan juga 11 lainnya luka-luka yang sangat parah. Tapi tetap aja walaupun Dul memang sudah menjadi tersangka, tapi kita harus tetap menunggu proses hukumnya yang berjalan nantinya.